Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah karena kasih dan anugerah-Nya di mana kita pada pagi hari ini kita berkenan bersama-sama beribadah online. Informasi kebaktian umum pada hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, dengan tema Racun dalam Keluarga. Firman Tuhan dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Untuk itu, Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GKI Kediri selain ditayangkan melalui kanal YouTube GKI Kediri, juga ditayang di Doho TV pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, informasi program online GKI Kediri dengan aplikasi Zoom. Mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung dalam program-program yang dilaksanakan melalui Zoom, yaitu persekutuan doa umum setiap hari Senin, pemahaman Alkitab setiap hari Kamis, persekutuan wilayah setiap Jumat keempat, Come On, program KPR, hari Rabu kedua dan keempat. Semuanya itu dilaksanakan pada pukul 7 malam. Kemudian kebaktian anak setiap minggu pukul 8.30. Persekutuan pra-remaja setiap Sabtu pukul 16.30. Informasi selanjutnya mengenai katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelayanan katekisasi akan dibuka kelas baru yang akan dimulai pelayanannya pada bulan September 2020 dengan melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, dimohon segera mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat gereja, yaitu telepon 682658. Atau bisa juga melalui WA GKI 0852 3535 3637. Bina Pranikah. Pelayanan Bina Pranikah akan diadakan kembali pada hari Jumat Minggu tanggal 18 sampai tanggal 20 September 2020 juga melalui aplikasi Zoom. Untuk itu bagi jemaat atau pasangan yang ingin mengikuti dipersilahkan untuk mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat gereja ataupun melalui WA GKI. Selanjutnya tentang kantin online. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi jemaat, maka Majelis Jemaat menyelenggarakan kantin online yang menjual makanan dan minuman, kemudian hasil usaha ini adalah milik Jemaat GKI Kediri. Bapak Ibu Jemaat dapat berpartisipasi sebagai konsumen dengan menghubungi nomor HP admin penerima order yang sudah disediakan dalam pengumuman di grup WA wilayah maupun media sosial GKI Kediri. Mari Bapak Ibu bersama saling kita menopang dan menolong. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita masuk pada kebaktian. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.
kita masuk pada ibadah, kita awali dengan bersama-sama kita membaca Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Mari kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat 293 ayat 1 dan 3. Puji Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang membentuk dan memberkati keluarga-keluarga milik kepunyaannya. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Kristus Sang Kepala Gereja ada beserta dengan saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Seperti biasa, Bapak Ibu, di GKI Kediri bulan September diperingati sebagai bulan keluarga. Bukan berarti dalam bulan-bulan yang lain hidup keluarga diabaikan, melainkan di bulan keluarga ini kita akan merefleksikan kembali perjalanan hidup keluarga kita selama ini, dan melalui tema-tema khusus selama beberapa minggu ke depan kita akan diingatkan, dikuatkan, ditegur, bahkan mungkin dikritik agar ada upaya untuk memperbaharui kehidupan relasi dalam keluarga kita, supaya keluarga setiap kita menjadi rumah dalam artian home yang nyaman, aman, dan membawa damai sejahtera bagi siapapun yang ada di dalamnya. Kita pujikan bersama PKJ 288, inilah rumah kami.
Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa-dosa kita. Diberikan kesempatan bagi setiap kita untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu hidup kami tidak sempurna. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami perbuat. Sekalipun mungkin kami terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini, ya Tuhan, kami bersama memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ketika kehadiran kami di tengah keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, maupun sebagai adik, maupun sebagai opa dan sebagai cucu. Ampunilah kami ketika apa yang kami lakukan melukai hati sesama kami. Dan kami memohon Roh Kudus boleh menolong kami untuk memperbaharui kehidupan kami sehingga setiap kami sebagai anggota keluarga boleh bersama merayakan kasih Tuhan dan membagikannya di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kehidupan keluarga kami terus diperbaharui oleh Tuhan dan kehidupan keluarga kami boleh menjadi tempat yang aman, nyaman, di mana damai sejahtera Allah dirayakan dan dibagikan melalui relasi keluarga kami. Inilah ya Tuhan seru doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan segala kerendahan hati mengaku dosa-dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari merayakan hidup di dalam perdamaian dengan Allah, di dalam perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan beserta saudara sekalian.
Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kasih Kristus yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini membuat kita berkomitmen untuk memperbaharui hidup kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan adalah hal yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita pujikan bersama KJ 369, Ya Yesus, aku berjanji. Sebelum kita mendengarkan firman, mari bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah, Roh Kudus, kami bersama membuka hati dan pikiran kami untuk merespon firman-Mu. Kiranya pertolongan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk fokus pada firman Tuhan, mengarahkan hati dan pikiran kami pada Tuhan, sehingga firman yang akan kami bersama renungkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh memperbaharui kehidupan setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah
merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupan kita, dan bersedia melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Racun dalam keluarga. Arsenik adalah zat kimia yang dijuluki sebagai raja racun. Arsenik diduga sebagai penyebab dari kematian Raja Inggris Napoleon Bonaparte dan Kaisar Cina Gaozu. 200 mg arsenik atau setara dengan setetes air hujan ini dapat membunuh seorang manusia dalam hitungan 2 jam. Nah, Bapak Ibu, kalau arsenik dapat membunuh seorang manusia dalam hitungan jam, bagaimana dengan racun dalam keluarga kita masing-masing? Kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam relasi keluarga kita ada sikap, ada tutur kata, ada perbuatan, ada pikiran, bahkan ada orang-orang tertentu yang bisa saja menjadi racun. Dan cepat atau lambat, kalau hal ini tidak disadari bahkan dibiarkan, akibatnya dapat merusak hidup keluarga. Dan racun yang paling berbahaya dalam relasi keluarga ialah ketika kasih tidak lagi menjadi dasar dalam relasi keluarga kita. Itulah yang dikatakan Paulus ketika menasihati jemaat Roma yang sedang juga bergumul terkait persoalan relasi mereka. Paulus katakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bagi saya Bapak Ibu, pernyataan Paulus ini sangat menarik untuk direnungkan. Kasih tidak berbuat jahat. Makna dan artinya sangat jelas bahwa sikap dan perbuatan yang melukai hati sesama, setiap tutur kata yang menyakitkan, bahkan pikiran jahat kita terhadap sesama kita, hal-hal itu pasti tidak didasarkan pada kasih. Jadi
kalau ada seorang suami atau istri mengaku mengasihi pasangannya, tapi berbuat serong, merendahkan pasangannya, memaki bahkan menempeleng pasangannya, hal ini tidak mungkin kalau didasarkan pada kasih. Tidak mungkin ada orang tua yang mengasihi anaknya, tapi berkata dan memperlakukan anak-anaknya dengan kasar, sampai mempengaruhi perkembangan psikologi anak-anaknya. Dan tidak mungkin ada anak-anak yang berkata mengasihi orang tuanya, tapi tidak peduli dan mengabaikan orang tuanya yang sudah lanjut usia. Sebab kasih yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita sebenarnya sederhana kok Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita mau diperlakukan oleh orang lain. Dan satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa kasih itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengasihi kita dan memampukan kita untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Jadi kalau Yesus memang ada dalam hidup kita masing-masing, sudah pasti kok akan nampak dari kehidupan kita dan akan nampak melalui cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kita. Tapi bagaimana kalau kemudian kita sudah mengasihi sesama kita, kita tidak berbuat jahat kepada mereka, kita justru menerima perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang buruk, perlakuan yang jahat dari sesama kita. Apa yang akan kita lakukan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah berusaha untuk mengasihi sesama kita, tapi kemudian perlakuan yang kita terima adalah perlakuan yang jahat, maka di sanalah kasih kita sedang diuji. Dan kita tidak boleh membiarkan kasih itu digerus dan digantikan oleh kebencian, kemarahan, kekecewaan yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan kejahatan juga yang didasari oleh motivasi balas dendam. Sebab hal inilah yang seringkali ada dalam relasi keluarga kita, menjadi racun dan akhirnya merusak segala sesuatu. Misalnya, ketika istri membalas perbuatan serong yang dilakukan suaminya, demikian sebaliknya suami membalas kata-kata kasar dari istrinya. Ketika orang tua menuntut dan memaksakan kehendak mereka pada anak-anaknya, sebaliknya anak-anak membalas dengan cara memberontak dan membangkang orang tuanya. Akhirnya dari hal-hal kecil inilah dua pihak saling membalas dan rusaklah segalanya. Kasih digantikan oleh kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Dan rusaknya relasi dalam keluarga tidak selalu disebabkan oleh kesalahan yang besar atau persoalan yang besar, melainkan justru seringkali dimulai dari kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan menumpuk dan masing-masing pihak akhirnya saling membalas sehingga akhirnya tidak lagi dapat diatasi. Dan di titik inilah kita mesti menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang tidak punya persoalan. Tidak ada keluarga yang
tidak memiliki masalah. Dan tidak ada satu anggota keluarga pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Cuma yang penting ialah bagaimana kita menyikapi setiap perbuatan, setiap persoalan, setiap kesalahan yang terjadi dengan bijaksana dan benar dan didasarkan oleh kasih Tuhan. Itu yang penting. Bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, tapi sikap kita itulah yang akan menentukan apakah hal yang menjadi persoalan dan kesalahan itu menjadi racun yang merusak atau justru menjadi obat yang memulihkan. Yesus memberikan kita prinsip menerapkan kasih ketika terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga ataupun orang di sekitar kita. Dan prinsip ini sudah kita kenal dengan baik. Bagaimana ketika seseorang melakukan dosa, maka mulailah menegur dengan 4 mata, berbicara dari hati ke hati. Kalau tidak ada perubahan, membawa 1 atau 2 orang supaya menjadi saksi. Kalau juga tidak ada perubahan, sampai naik ke tingkat jemaat. Dan akhirnya dibiarkan kalau tetap tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, saya mau melihatnya pada proses yang diajarkan Yesus ketika seseorang berbuat salah. Proses ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, supaya kita tidak jatuh pada penghakiman. Dan orang yang berbuat salah tidak merasa dihakimi. Dan tujuan yang kedua adalah ada penyesalan, ada pertobatan, ada pemulihan bagi orang yang berbuat kesalahan sehingga kita mendapatkan mereka kembali. Apa yang diajarkan Yesus membuat saya berefleksi begini, bahwa tidak sedikit orang terhilang dari relasi keluarga maupun dari gereja. Karena saat seseorang melakukan kesalahan, bukannya ditegur dan diingatkan dengan kasih, melainkan justru dihakimi, dijauhi, bahkan dijatuhkan. Padahal orang yang melakukan kesalahan sudah pasti merasa malu. Mereka akan menarik dirinya dari komunitas dan berusaha menutupi kesalahannya dengan berbagai macam cara. Karena itulah pendekatan yang harus dilakukan harus didasarkan pada pendekatan kasih yang bertujuan untuk memulihkan, bukan pada penghakiman. Dan itulah yang diajarkan Yesus melalui perikop ini. Sebab kasih pada hakikatnya harus memberdayakan, memulihkan, dan memperbaharui kehidupan seseorang. Dan sikap yang benar dan bijaksana dalam menyikapi sebuah persoalan ataupun menghadapi seseorang yang berbuat salah akan menjadi obat yang manjur, yang memulihkan. Tapi sikap yang salah akan menjadi racun yang mematikan relasi kita. Nah, saya mau kasih contohnya pakai soal tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah terbiasa untuk membaca soal-soal dari anak-anak maupun cucu-cucu Bapak Ibu. Saya mau kasih contohnya begini. Bapak Ibu punya 2 anak. Yang pertama punya kelebihan di bidang akademis. Anak kedua kelebihannya pada bidang seni dan olahraga. Menurut Bapak Ibu, dari 2 anak ini siapa yang akan disebut sebagai anak yang pandai dan masa depannya cerah? Dan ketika anak kedua mendapatkan nilai matematika atau IPA yang buruk, sedangkan kakaknya mendapatkan nilai yang baik, apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Saya berharap Bapak Ibu tidak berkata, "Dek, mbok ya kayak kakakmu, pinter, nilainya api." Atau bahkan mungkin dalam bahasa yang kasar, "Duh, di sekolah no bodoh, wes gak usah sekolah." Semoga Bapak Ibu tidak berkata demikian. Mengapa? Bapak Ibu bisa bayangkan betapa hancur hati dari anak yang dibandingkan dan direndahkan. Kalau Bapak Ibu berkata demikian, hancur masa depannya, hancur hidupnya. Karena merasa dibandingkan, direndahkan, dan merasa tidak ada dukungan, bahkan dampaknya si anak akan menjadi minder. Saya sadar Bapak Ibu sebagai orang tua bukan hal yang mudah. Tapi mari belajar bersikap benar, bijaksana, dan penuh kasih. Karena setiap anak itu punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Maka jangan pernah membandingkan mereka dengan anak lainnya. Jangan pernah merendahkan mereka, karena itu akan mematahkan semangatnya. Jangan pernah memarahi anak-anak di depan umum, karena mereka akan merasa dipermalukan. Jangan pernah memaksakan kehendak Bapak Ibu, karena itu akan membuatnya tertekan dan tidak bebas. Dan hal itulah yang seringkali menjadi racun di dalam relasi kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Maka sebaiknya jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Berbicaralah dari hati ke hati, tegurlah ia ketika ia melakukan sebuah kesalahan dengan penuh kasih, dan berusahalah mengenal siapa mereka. Bantulah mereka untuk mengembangkan dan menemukan potensi yang dimiliki. Itu baru relasi orang tua dengan anak. Belum lagi relasi suami istri. Hati-hati, ada racun-racun juga yang bisa menyebabkan hubungan suami istri bisa menjadi renggang. Dan racun ini tidak selalu karena hadirnya orang ketiga. Justru sebelum ada hadirnya orang ketiga, racun-racun inilah yang merusak relasi suami dengan istri. Misalnya ketika suami atau istri menceritakan kekurangan pasangannya pada perempuan atau laki-laki lain. Nah, inilah yang kemudian berujung pada perselingkuhan. Atau kemudian Bapak Ibu menceritakan permasalahan dalam keluarga kepada orang tua masing-masing. Syukur-syukur kalau orang tuanya bijak. Tapi kalau tidak bijak lalu membela anaknya sendiri-sendiri, akhirnya bukan justru semakin beres, justru masalahnya akan semakin runyam. Belum lagi kemudian ketika suami sudah tidak lagi percaya kepada istrinya di dalam mengelola keuangan. Sebaliknya istri tidak lagi percaya kepada suaminya, menaruh curiga pada suaminya dan selalu mengecek HP milik pasangannya. Dan tentu ini baru segelintir persoalan di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Belum persoalan-persoalan lainnya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, hati-hati. Setiap pengalaman, setiap perasaan yang kita rasakan dapat menjadi racun-racun di dalam kehidupan keluarga kita. Kuncinya yang utama ialah bagaimana kita merespon setiap persoalan, setiap kesalahan dengan benar, bijaksana, dan didasarkan pada kasih Tuhan. Dan jangan sampai kasih dalam relasi keluarga kita digerus dan digantikan oleh kebencian, kemarahan, dan kekecewaan
yang kita rasakan dan akhirnya menjadi racun-racun yang merusak segalanya dalam relasi keluarga kita. Intinya saya mau katakan begini Bapak Ibu. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna seperti kartun-kartun atau negeri dongeng. Semua punya kekurangan, semua punya kesalahan. Tapi yang tidak sempurna itulah justru ketika kita mau melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Ketika kita mau terus berusaha menghadirkan kasih yang tidak tergerus oleh apapun juga, akhirnya setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam keluarga kita tidak menjadi racun-racun yang merusak, melainkan justru menjadi obat-obat yang memulihkan dan mengeratkan hidup relasi keluarga kita. Asalkan Tuhan hadir di tengah keluarga kita dan kita berupaya menghadirkan kasih Tuhan dalam relasi kita. Selamat menjalani hidup berkeluarga. Amin. Saat hening bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Wilayah Efesus yang akan menolong kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Dua
Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat di segala tempat dan abad yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh membentuk, menyatukan, dan menopang kehidupan keluarga kami dengan kasih Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai hari ini. Kiranya kasih-Mu itu boleh terus menolong kami di dalam kami mengarungi perjalanan kehidupan sebagai keluarga, agar di dalam relasi kami boleh saling menopang, saling mengasihi, bahkan saling mengampuni ketika ada luka di dalamnya. Saat ini bersama ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mulai dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan sampai tingkat kota kabupaten, bahkan RT RW, di mana kami berada. Kami menyerahkan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini, sehingga hikmat-Mu boleh menolong mereka di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, di dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini, sekaligus di dalam pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, spiritual, mental, dan juga aspek-aspek lainnya. Tuhan turut campur tangan supaya badai pandemi COVID-19 ini boleh segera teratasi. Kami juga berdoa untuk tenaga pendidik, tenaga medis, maupun para pelaku usaha dan setiap pekerja-pekerja. Kiranya tangan kasih Tuhan yang akan terus melindungi mereka di dalam setiap karya dan kerja yang dilakukan, agar sebagai masyarakat Indonesia kami berjuang bersama untuk bangkit dari keterpurukan oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk gereja kami GKI Kediri. Tuhan, teruslah berkati gereja kami GKI Kediri. Terus peliharakan kehidupan spiritual umat jemaat-Mu di gereja ini, sehingga di tengah segala keterbatasan yang ada, iman kami boleh tetap bertumbuh. Tuhan menggerakkan kami sehingga kami boleh bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam setiap karya, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di GKI Kediri. Berkati setiap orang yang terus dengan setia melayani Tuhan, baik Majelis Jemaat GKI Kediri, Saudari Anita, pengurus badan pelayanan, aktivis, jemaat, dan seluruh simpatisan. Kiranya kami boleh bersatu padu untuk membangun kehidupan persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga gereja-Mu GKI Kediri boleh terus berkarya untuk menghadirkan kasih Tuhan
di tengah pergumulan umat maupun juga masyarakat sekitar. Kami percayakan gerejamu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya pimpinan Tuhan boleh terus menyertai gereja kami. Kami mengingat juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Mak Gim dalam masa pemulihannya, untuk Ibu IT di dalam masa pemulihannya, dan kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth di dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Indah di dalam masa pemulihannya. Dan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Doni Suryantoro, Ibu Sinta Tanhiani, dan juga Bapak Markus Mulyono. Dan untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, tangan kasih Tuhan terulur bagi setiap jemaat yang hari ini sedang bergumul dengan persoalan kesehatannya, agar di tengah sakit maupun kelemahan tubuh, kasih Tuhan boleh terus menopang, memelihara, dan memberikan pengharapan kepada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami mengingat juga untuk segenap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Tuhan berkati di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, agar pertambahan usia ini boleh memberikan mereka kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Kami berdoa untuk seluruh karyawan GKI Kediri, mulai driver, satpam, sekretariat, bahkan outsourcing, dan untuk segenap tim multimedia, Pak Hen, Wahyu, Bima, Karel, Mbak Luki, Mbak Tias, dan setiap orang yang terlibat di dalam upaya penyediaan layanan persekutuan online. Tuhan berkati supaya kami boleh terus bekerja dengan sepenuh hati kami, mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mengarahkan hati juga untuk menaikkan doa secara pribadi. Kami percaya Tuhan yang akan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Melalui berbagai macam cara, Tuhan mampu memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka marilah kita bersama mengungkapkan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan beri. Kita membawa persembahan kita dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dengan pujian "Di sini aku bawa Tuhan". PKJ 147 ayat 1 dan 2. Persembahan hidupku semoga berkenan,
Marilah saya undang jemaat berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, pemeliharaan Tuhan sungguh sangat nyata atas kehidupan kami. Sungguh kami melihat Allah kami Allah yang setia dan penuh kemurahan. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang demikian. Berkat Tuhan begitu nyata Engkau limpahkan dalam hidup kami, melalui berkat-berkat yang telah kami terima. Karena itu jika kesempatan ini kami dapat memberi, itu pun berasal dari Engkau. Karena itu biarlah Tuhan terus menguduskannya, persembahan itu dan hidup kami, agar kehidupan kami dan persembahan kami boleh sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan dan memperluas Injil Kerajaan Allah melalui pemberdayaan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga disatukan dan diberkati Tuhan untuk tujuan yang mulia, yaitu agar masing-masing kita yang hidup di dalamnya bersedia untuk saling mengasihi, menopang, menjaga, bahkan mengampuni ketika ada luka di dalamnya. Kuncinya ialah bahwa kita bersedia hidup dalam kasih Tuhan, bertumbuh di dalamnya, dan terbuka terhadap karya Tuhan yang terus memulihkan hidup relasi keluarga kita. Kita pujikan bersama nyanyian pengutusan pemulihan keluarga sebagai doa kita agar setiap keluarga mengalami pemulihan karena kasih Tuhan. Ibadah kita telah usai, tapi ingatlah bahwa hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah kita bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, setiap karya yang kita lakukan, masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, bahkan setiap pergumulan yang kita alami. Tuhan melindungi kita, menjauhkan dari segala yang jahat, yang buruk, dari segala macam mara bahaya.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk membagikan dan merayakan kasih Kristus di dalam relasi keluarga kita, mulai dari hari yang telah lalu, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Dimohon Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah kita sebagai keluarga tetap akan bersandar dan mengandalkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga harapan kita adalah kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.